Konflik yang terjadi antara Iran melawan Israel dan Amerika resmi memasuki minggu kelima, di mana konflik tersebut sampai saat ini belum ada tanda-tanda bakal berakhir. Bahkan konfliknya semakin meluas dan melibatkan banyak negara. Hal inilah yang akhirnya membuat warga Amerika dan Israel langsung turun ke jalan. Mereka tampaknya sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump dan Netanyahu, karena dua sosok tersebut dianggap menjadi biang masalah dalam konflik ini. Di sisi lain, Iran tampak masih tenang-tenang saja. Mereka terus melayani apa yang dimau oleh pihak Israel dan Amerika. Terbaru, pasukan Iran dengan tegas menantang Amerika untuk segera mengirimkan pasukan daratnya. Sebuah tantangan yang kini membuat pihak Amerika kembali berpikir, karena bisa saja rencana itu justru menjadi bumerang bagi mereka. Dan untuk itu, inilah cerita lanjutan di balik konflik yang terjadi antara Iran melawan Israel dan Amerika. Berdasarkan artikel di atas, setidaknya ada 3.500 tentara Amerika telah merapat ke Timur Tengah sebagai persiapan melawan Iran. Pasukan itu dikirimkan oleh Donald Trump usai ajakannya berunding dengan Iran ditolak. Wajar jika ajakan perundingan tersebut ditolak, karena Iran sudah tahu dengan akal licik yang akan dilakukan oleh Trump. Intinya, Presiden Amerika tersebut akan memanfaatkan segala situasi jika perundingan disepakati. Kini Iran justru menantang balik Trump dengan menyuruh mengirimkan pasukan yang lebih banyak ke Timur Tengah. Karena bagi Iran itu sama saja menjadi senjata makan tuan yang akan dirasakan oleh Amerika. Akal licik dari Donald Trump akhirnya terbongkar. Menurut beberapa media, dirinya secara terang-terangan ingin menguasai minyak Iran dan Pulau Kurd. Kebetulan salah satu syarat ajakan perundingan tadi adalah keinginan Trump yang ingin Iran membuka Selat Hormuz. Untungnya segala keinginan dari Donald Trump tersebut telah ditolak mentah-mentah oleh Iran, dan mereka tak akan membiarkan sosok berusia 79 tahun tersebut menguasai minyak Iran, termasuk Pulau Kurd. Ketika misinya yang ingin menguasai minyak Iran belum berhasil, Trump malah didemo oleh warganya sendiri. Setidaknya ada 8 juta warga Amerika yang turun ke jalan untuk melakukan protes kepada Donald Trump. Aksi yang dinamai No Kings ini diikuti berbagai kalangan. Di New York, puluhan ribu demonstran berkumpul di jalanan Manhattan. Ribuan orang berjalan dari Midtown membawa beragam poster berisi tulisan anti-Trump, anti kebijakan imigrasi, hingga kritik keras terhadap kebijakan perang. Sejumlah influencer Amerika Serikat turun ke lapangan, termasuk aktor peraih Oscar Robert De Niro yang dikenal sebagai kritikus Trump paling vokal. Ada beberapa hal yang menjadi topik demo dari warga Amerika, dan yang paling besar adalah mengenai konflik Trump dengan pihak Iran. Warga Israel juga melakukan protes ke Netanyahu. Tak hanya Trump yang mendapatkan protes dari warganya, sohib dari Presiden Amerika tersebut, yakni Benjamin Netanyahu, juga mendapatkan protes dari warganya sendiri. Alasannya pun sama, yakni mengenai perang melawan Iran. Bagi warga Israel, perang tersebut hanya untuk memenuhi ego dari Netanyahu, terutama dampak buruk yang dirasakan oleh warga Israel. Terbukti selama perang melawan Iran, banyak warga Israel yang hidupnya tidak normal lagi. Karena saat ini mereka hidup dengan bayang-bayang ancaman rudal yang setiap hari dikirimkan oleh Iran. Demi penderitaan itu berakhir, ribuan warga Israel langsung turun ke jalan dan menuntut supaya konflik tersebut segera berakhir. Meski mendapatkan protes dari warganya, Netanyahu seakan bodoh amat. Terbaru dirinya memerintahkan militer Israel untuk memperluas invasinya sampai ke Lebanon Selatan. Lebanon sendiri sebelumnya juga sudah join untuk sama-sama melawan Israel. Dengan keputusan tersebut, warga Israel diprediksi bakal semakin menderita, karena tak hanya Iran yang akan melakukan serangan, melainkan Lebanon juga, karena mereka pastinya tak terima mendapatkan invasi dari militer Israel.
yang dirasakan oleh warga Israel selama konflik terjadi. Dalam sebuah protes yang dilakukan oleh warga Israel, selain menuntut konflik berhenti, mereka juga menyuarakan soal situasi dan apa yang dirasakan oleh warga selama perang berlangsung. Dari pengakuan mereka, bunker yang selama ini menjadi tempat perlindungan sudah tidak layak untuk ditempati karena sudah berbau busuk. Kabarnya juga ada banyak orang meninggal yang tidak terurus. Selain itu, warga Israel juga mengaku mengalami krisis makanan hingga air bersih. Sebuah krisis yang membuat mereka benar-benar menderita, dan penderitaan itu sebagai simulasi jika mereka telah hidup di tanah neraka. Solusi yang akhirnya dilakukan oleh warga Israel adalah dengan kabur ke negara lain. Beberapa hari yang lalu, viral ada video yang menunjukkan warga Israel tengah berada di bandara untuk kabur ke Mesir. Mesir sendiri memang negara yang selama ini menjadi opsi bagi warga Israel untuk kabur jika konflik terjadi. This is crazy work. Hot. Sersan terbaik Netanyahu tereliminasi. Seperti yang dikatakan oleh rakyat Israel tadi, Netanyahu melakukan perang dengan Iran maupun Lebanon adalah untuk memenuhi ambisi egonya dan tak peduli dengan nasib yang dialami oleh rakyat maupun pasukan Israel. Terbaru, Netanyahu akhirnya mendapatkan sebuah tamparan yang sangat keras ketika salah satu sersan terbaiknya meninggal dunia. Sersan yang diketahui bernama Sergeant Moshe itu menjadi korban saat tengah bertugas di Lebanon. Bahkan kematian Sergeant Moshe diumumkan langsung oleh Netanyahu sendiri lewat sebuah postingan di akun X-nya. Harusnya dengan apa yang dialami oleh Sergeant Moshe membuat Netanyahu sadar jika perang yang selama ini dia mulai justru membuat pasukan dan warganya mengalami kerugian, bahkan sampai berujung kematian. Mungkin saat ini cuma pasukan dan warga Israel yang meninggal dunia. Bisa saja beberapa hari mendatang giliran Netanyahu yang mendapatkan hadiah rudal dari Iran maupun Lebanon. Lebih lanjut, berdasarkan info terbaru, masih belum ada hilal soal berhentinya perang antara Iran melawan Israel dan Amerika. Bahkan perang tersebut justru semakin meluas dan melibatkan negara hingga kelompok-kelompok lain.